anggota daripada Korps Samrio Resimen 27 Putra. Di waktu malam hari ini kita berdiskusi santai dengan tema ngopi ya. Ngolah pikiran. Jadi bagaimana ngolah iman, ngolah pikiran. Jadi bagaimana kita bisa mempersatukan anak bangsa dalam suatu wadah yang mana wadah ini harus kita maksimalkan untuk kita bergerak dalam hal apa? Dalam hal positif, kita berkarya nyata, kan begitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran daripada rekan-rekan semua. Terima kasih sahabat-sahabat Nusantara, alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Mungkin di sini kita kedatangan tamu dari Putra Wayah Cirebon dan Banten. Nah, boleh nanti ya dikasih informasi kepada sahabat Nusantara siapa saja yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Ayah dan juga Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat bermukasyafah, berkumpul di Istana Malwapati, di Istana Songkobuwono Nuswanto Agung, yang dalam hal ini kita sama-sama tahu disepuhi oleh orang tua kita, Syekh Haji Syarif Abdullah Matullah Fidul Hayat. Saya mungkin akan mengenalkan diri saya pertama. Nama saya Fuad. Biasa kalau di luar dipanggilnya Jack di SMA sampai saat ini, dan juga kalau di wilayah Citra terkenalnya Cipuah, dan juga saudara saya yang sudah lama juga saya tidak bertemu dengan beliau, lama belakangan saya dengan beliau, yaitu Kang Raden Denny Padmanegara. Saudara saya juga Kang Raden Abdul Qahar, saudara saya Beri, dan Pak Dejen Al-Arifin, Bapak Offshore, dan dari Pandeglang, lalu dari Banduri, dari Ahmad Saifuddin dari Kerawang, dan Pak Sofian dan Bekasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngopi, ngolah pikir, ngolah menurunkan iman, coba keimanan gitu buat orang tua kita. Memang dalam hal ini sebelum kita masuk ke Islam, maaf ya sedikit ya, izin ya, sebelum kita masuk ke Islam kita harus beriman dulu, baru Islam. Itu terbalik terkadang, Islam dulu baru iman, kan terbalik ya. Jadi setelah Islam tidak beriman dulu, repotnya. Karena setelah Islam itu kita siapa yang kita sembah, kita harus mengenal dulu. Karena ada bahasa, kalau kita bilang ayat yang masa benar, ayat yang berbicara awal wujud ma'rifatullah. Karena mengenal awal agama itu harus mengenal keesaannya Allah. Berarti kita harus beriman dulu kepada Allah, baru Islam. Setelah Islam baru ihsan. Nah, ihsan di sini ayah bilang kita sebagai yang mungkin kita tidak mengaku, mudah-mudahan kita diakui oleh kita sebagai kita putra wayah, harus mempunyai sifat yang baik, tidak gegabah, tidak merasa gitu, jujur, percaya, semangat, sepakat, tadi ayah bilang kita harus bersatu. Nah, kutipan dalam persatuan di sini, lagi-lagi saya juga nyolong ilmu ayah. Ayah pernah berkata dalam persatuan kita di sini sesuai ketentuan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali kata Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, kalau sudah bersatu tidak boleh bercerai-berai, kita harus adanya satu kemufakatan ya. Setiap dalam pembicaraan yang kita akan kupas nanti. Mungkin saya tidak berbanyak kalam, rasanya kurang sopan, kurang etis karena depan sesepuh saya tidak berani sudah berbicara banyak. Itu saja.
dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Fuad. Kalau tadi bahasanya ayat bersatu, bersepakat menuju keberhasilan. Kirain seperti itu ya. Tapi dalam kondisi ini ayah sehat ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua ya, ayah ini luar biasa, beliau sudah sepuh usianya, bukan muda lagi, tapi alhamdulillah semangatnya tidak kalah dengan kita yang muda-muda gitu. Jadi jangan kalah kita yang masih muda dengan semangatnya beliau. Subhanallah. Jadi alhamdulillah di sini tempat kita berkumpul bersama dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ada keterwakilan di sini Pak Fuad. Yang mudah-mudahan tempatnya menjadi keberkahan buat kita semua ya, dengan sebab kita berkumpul. Jadi ya, mohon izin ya, tadi banyak kita diskusi mengenai budaya, sejarah, bahkan ayah masih memperhatikan terkait ekonomi, kemaslahatan buat umat, khususnya keluarga besar kita, bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena pada kenyataannya kita sebagai anak bangsa tuan rumah, tapi seperti bukan di rumah kita gitu. Nah, makanya mungkin ini fungsi ataupun tugas kita semua sebagai anak bangsa bersatu untuk kita bersepakat menuju keberhasilan, kita rebut lagi, kita raih lagi kekuasaan bangsa kita. Karena memang inilah tujuan daripada para pendahulu bangsa, bahwa beliau-beliau itu berjuang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena berjuang jelas yang dilihat itu siapa musuhnya, bangsa asing. Tapi kita akan lebih sulit karena yang kita lawan adalah bangsa kita sendiri. Gitu ya, mudah-mudahan sedikit banyak nanti bisa dikasih pencerahan ya untuk penyemangat kita semua, supaya kita khususnya kami para kaum milenial ya, untuk lebih cinta terhadap bangsa, negara, budaya, karena bagian daripada martabat bangsa adalah mempertahankan kebudayaan. Mohon izin ya. Alhamdulillah, Kang Denny, Kang Kohar, semua perempuan yang lain-lain, Pak Sofyan, Anda ini. Salam Yuda Putra. Yuda Putra. NKRI. Merah Putih Jaya. Ya, semangat harus itu. Merah Putih Jaya. Jaya 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 Wijayadi. Itu kalimat Mojopahit Nuswantoro Agung. Jadi merah putih, merah itu berani, suci itu kesucian, berani di atas kesucian. Para leluhur kita seperti itu, karena dua, merah dan putih, jasmani dan rohani. Jasmani kaitan dengan darah, dengan jasad. Rohani kaitan dengan iman, yakni dengan qalbi. Jadi kalimatnya, jagalah qalbi, jangan kau kotori, karena qalbi istana ilahi. Qalbi mukmin baitullah. Jadi tempat Allah bukan masjid, bukan mushola, yakni qalbi, fi ainul qalbi. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ra'aitu rabbi bi ainul qalbi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas. Jadi para wali-wali Allah, para nabi-nabi, para rasul-rasul Allah tidak pernah mati. Muslimin wal muslimat tidak pernah yang mati. Yang mati itu kucing, yang mati itu kambing, yang mati itu kotok. Kalau manusia, orang tidak mati. Jadi hidup pada alamnya. Kita hidup di alam permukaan bumi. Beliau-beliau hidup di dalam perut bumi, alam barzakh. Jadi berbuat baiklah dimanapun kita berada. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebajikan. Allah dan para malaikat, para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, para raja dan sultan tidak pernah mati, dan orang beriman tidak mati. Ada. Cuman beliau melihat kita, kita tidak lihat beliau. Karena gaib itu ada. Islam itu mengajarkan gaib, bahkan gaibul gaib. Islam itu mengajarkan ilmu tauhid, bahkan sampai di tauhid. Ngajarkan ilmu fikih sampai menjadi faqih. Ngajarin ilmu tasawuf agar sampai menjadi sufi. Ngajarin ke semuanya agar menjadi arifin billah. Contoh,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Beriman percaya paling gaib baru kamu kerjakan sholat. Kalau kamu gak beriman paling gaib, kamu jangan sholat. Kan gampang. Itu aja kok repot, kata bagus dulu. Benar-benar ya? Baik, pada enggak? Islam tidak mengajarkan sulap. Islam tidak mengajarkan sihir. Walaupun sihir dibawa oleh malaikat. Yang mengajarkan ilmu sihir itu malaikat, yakni malaikat Harut wal Marut. Uts'u sabili rabbika bil hikmah. Hakama hakumu hikmatan. Ahli hikmah adalah ahli zikir. Gak ada uts'u sabili rabbika bil sulap, gak ada. Uts'u sabili rabbika bil sihir, gak ada. Yang ada uts'u sabili rabbika bil hikmah. Hakama hakumu hikmatan. Apa itu? Kebijaksanaan. Kalau kita diajarkan untuk bijaksana, tapi jangan lupakan bijaksini. Kita diajarkan carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu karena kamu sih dunia. Tapi ingat, yang pertama diajarkan untuk mencari akhirat. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Kalau kita kejar dunia, insya Allah akhiratnya akan luput. Jadi kita putra wayah, jangan lupa leluhur kita. Saya nggak sama leluhur. Saya ini bapak nggak? Kita kalau usah ngaji yang susah-susah, bukain kitab pada lari nantinya, nggak usah pakai kitab, ya. Mau nggak jadi anak soleh-soleha? Oh, ya. Ada resep tentang kita mulai. Nah, supaya itu kita sampaikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa rohani kita bangun, baru badannya atau jasad. Seseorang tidak akan sukses dan bahagia bila mana rohaninya lemah. Jadi untuk sukses, rohani harus kuat. Kalau jasmani, nabrak tembok, benjol. Tapi kalau rohani, nggak ada batasan, tembok-tembok lost ya. Nggak ada, selalu bangun jarum yang bisa masuk. Nggak usah dorong ini, lost gitu. Percaya nggak? Kita dijadikan anak soleh dan soleha kalau kita mendoakan ibu bapak kita di kala hidup maupun di kala beliau hidup di alam barzakh ya. Coba sama-sama kita baca istighfar, ikutin. Kita niatkan, ya Allah ya Rabb, istighfar ini aku sampaikan, aku hadiahkan untuk bapak dan ibuku, ibu kita. Kenapa? Harapan kita tak mengharap surga dan neraka. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, kakek nenekku, buyutku, leluhurku, dan terimalah tobatku, tobat ibu bapakku, kakek nenekku, dan leluhurku. Jadi kenapa? Dengan kita mohon ampunan kita dan ibu bapak kita, ibu kita terbebas, bapak kita terbebas daripada siksa kubur. Amin ya. Oh enggak, saya nama ibu bapak. Ya, kita lihatkan bersama ini, kita hadiahkan buat ibu bapak kita yang masih hidup maupun hidup dalam barzakh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha abdin sholimin la yadri nafsihi dorran wala naf'an wala muhtan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha abdin sholimin la yadri nafsihi dorran wala naf'an wala muhtan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha abdin sholimin la yadri nafsihi dorran wala naf'an wala muhtan wala hayatan wala nusura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga istighfar kita walaupun sedikit itu kita hadiahkan buat ibu bapak kita, dari ibu bapak kita terbebas dari kesempitan dunia maupun kesempitan kubur maupun kesempitan akhirat. Dosa-dosa beliau diampuni, tobat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai manusia di era ini, era milenial, yakni mengetahui sejarah budaya bangsa, adat budaya bangsa dan negara. Jangan sampai hilang sejarahnya. Never let history. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Tanpa adat dan budaya, gak ada bangsa dan negara.
Jadi harus kita pertahankan, kita lestarikan adat dan budaya. Kita bangsa apa? Bangsa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Yang ditertabitkan yakni menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini sudah disuarakan oleh Raden Mas Wardi bin Raden Mas Suryaningrat atau masyarakat kenal dengan julukan Ki Hajar Dewantara. Ini sudah disuarakan sebelum bangsa Indonesia merdeka. Tanggal 3 Juli 1922 sudah disuarakan. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia, nama kamu sangatlah masyhur, dilindungi merah dan putih. Nama Indonesia merah putih dari barat sampai ke timur sudah disuarakan oleh Ki Hajar Dewantara tanggal 3 Juli 1922. Bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sudah disuarakan tentang Indonesia dan Nusantara oleh Mama Ajengan Godebang tanggal 5 September 1905. Sudah disuarakan bangsa Indonesia berlari. Jadi guru-guru kita berjuang, ya. Pemberontakan Kedongdong, yakni tahun 1882 oleh Jaka Sembung, perjaka dari Gunung Sembung. Siapa beliau? Murid daripada Mang Askawi Cangin. Mimpin pemberontakan Kedongdong, Indramayu Cirebon 1882. Kiai Haji Wasid, Kiai Haji Marsyid mimpin pemberontakan Cilegon 1888. Jadi sudah jelas notabene kakek buyut kita, orang tua kita berjuang, bukan bangsa pecundang. Pun sudah disuarakan tentang merah putih, merah putih, merah putih, merah putih di abad ke-12 di era kerajaan Mojopahit Prabu atau Raden Wijaya. Sudah dikatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggura. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuannya. Tanhana Dharma Manggura, tidak ada pengabdian yang mendua, semua pengabdian satu. Indonesia satu, gak dua, gak tiga. Di sini disuarakan oleh leluhur kita Raden Mas Wardi bin Raden Mas Suryaningrat. Ing ngarso mangkarso, ing madya sutrodo, tut luri handayani, suci tata mesti tunggal, bineka tunggal ika tanhana dharma manggura. Inilah, jadi kita bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Inilah bangkit, bersatu, bersepakat, berhasil. Cepat, tepat, cerdas, kuat, hati-hati, waspada, bijaksana. Jadi inilah semangat 245 gak boleh hilang dari generasi kita. Kalau kita ingin umur panjang, berkumpullah dengan orang yang umurnya panjang. Kalau kita ingin jadi orang alim, kumpullah dengan orang-orang yang alim. Kalau kita ingin pendek umur, kumpullah dengan orang-orang yang pendek umur. Kalau kita ingin bau minyak tanah, deketin tukang minyak tanah. Kalau ingin bau minyak wangi, deketin tukang minyak wangi. Kalau ingin masuk kantor polisi, ketangkep, deketin pengguna narkoba. Deketin penjahat, pasti jadi penjahat atau terangkap bareng-bareng. Inilah yang salah bergaul ini. Jadi ya alhamdulillah guru-guru kita umurnya panjang. Syekh Toha bin Syekh Tohabuddin, guru aku Gunung Sembung, berusia 115 tahun. Syekh Abdullah Abu Bakar bin Raden Muhammad berusia 120 tahun. Syekh Muhammad Ali Abdul Haji Fursair berusia 121 tahun. Mama Ajran Hoir itu 160-an tahun. Sunan Kalijaga 130 tahun. Guru-guru kita umurnya panjang. Kalau kita ngumpul sama guru kita umurnya panjang, kalau kita pendek umur berarti ada yang salah. Nah, gitu ya. Kita kaji bersama. Kebanyakan kita ini nggak berpikiran waras. Orang sehat belum tentu waras. Kalau orang waras pasti sehat jasmani, sehat rohani. Kita berbangsa, dasarnya apa? Sumpah Pemuda. Kita bernegara, dasarnya Pancasila. Kita beragama Islam, dasarnya Ilahi anta maksudi warido kalamaklumi atini mahabbataka wa makrifata. Itu dasar kita beragama Islam. Ilahi anta maksudi, hanya Engkau ya Allah maksud dari lain.
La ilaha illallah, la maksuda illallah, jadi maksud Allah. La ilaha illallah, la makluba illallah, jadi dicari sama Allah. La ilaha illallah, la mabuba illallah, jadi dicinta sama Allah. La ilaha illallah, jadi ada berbuat sama Allah. La hayata illallah, jadi hidup sama Allah. La wujuda bihaqiqil wujudi illallah, jadi wujud mawujud selain wujud Allah. Jadi dasarnya apa beragama Islam? Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabataka wa makrifataka. Masih banyak orang yang mengaku beragama Islam tidak tahu dasar dari beragama Islam. Apa dasar? Ilmu pokok di dalam kita beragama Islam 3. 1. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. 2. Ilmu fikih. Fikih asal kata pikiran, fik artinya pikiran. Dengan pikiran agar paham dalam beragama, berbangsa dan bernegara juga bermasyarakat. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu berakhlak, berbudi pekerti yang baik, yang luhur. Ilmu tauhid harus sampai di tauhid, fikih harus sampai menjadi fakih, tasawuf harus menjadi sufi. Ketiganya harus menjadi arifin billah. Jadi ustaz ada 2, ada ustaz zu, ustaz dunia, ada ustaz arifin billah. Nah, ustaz yang mana kita ikuti? Kesimpulannya, kita selamat di kampung halaman kita kekal abadi akhirat bukan karena amal kita. Karena apa? Karena keriduan daripada guru mursyid dan orang tua kita. Guru dan orang tua adalah keramat yang berjalan sepanjang masa. Karena keriduan guru dan orang tua kita dibimbing oleh beliau agar sampai kepada Sultanul Auliya Sayyidi Syaikhul Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani dan diakui menjadi murid Syaikhul Qadir. Dengan kita diakui menjadi murid Syaikhul Qadir, Syaikhul Qadir menuntut kita, membimbing kita agar kita mampu mahabbah, cinta dan istiqomah agar sampai kepada Sayyidina Abbasil Khaidir Balia yang memulkan Islam. Guru mursyid insan kamil. Kalau kita sudah istiqomah, kontinu, berturut-turut, tidak loncat-loncatan, Nabi Khidir akan menuntut kita agar sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mendapatkan mujizat dan syafaat beliau. Dengan dasar itu Nabi Muhammad, dengan dasar mujizat dan syafaat Rasul, dibawa kepada Rabbul Arbab wa Mutikori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita mendapatkan rahmat, Rahman Rahim, ridha Allah, keselamatan dari Allah, dan Allah mengatakan untuk kita salamun qawlan min Rabbir Rahim. Jadi bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, selamat kembali pada kampung halamannya, dapat 10 buah cincin bertulis dan 10 buah gelang bertulis. Salah satu kalimatnya salamun qawlan min Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu. Menurut kitab Duratun Nasihin, ada kitabnya nih, bukan kitab kopi, bukan ya. Kitab apa tadi? Duratun Nasihin. Pun ada di dalam kitab Sirrul Asrar, mau takbalan kalmat manjada wajada, belajar mati sebelum mati, capek sungguh-sungguh maka yang akan bahagia. Cari uang gak pasti kaya, cari permata gak pasti punya, cari pajero turun berok, mati sudah pasti. Kenapa yang pasti gak dicari, ya gak pasti dicari-cari. Inilah orang-orang yang lalai dan merugi ya. Jadi ini kita siapkan sekarang. Mati pasti siapin lubang kuburan kita, siapin kain kafan kita, siapin 3 perkara amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Kalau ingin panjang umur, banyak-banyak bersodakoh. Sodakoh itu dapat memperpanjang umur. Sodakoh menurunkan rahmat, memudahkan rezeki. Sodakoh tadi yakni membawa kemaslahatan yang banyak, nolong bahaya bala. Sodakoh dapat mencegah daripada 7 macam bahaya atau balak, dan diantaranya penyakit copak dan kusta yang membawa pada kematian. Jadi inilah harus kita konsepkan ini. Jadi ikhwan-ikhwan, kalau ingin panjang umur, ya banyak silaturahmi, umur panjang, hidup berkah, rezeki berlimpah, ilmu manfaat dapat. Kenapa? Dengan silaturahmi terjadilah doa bidoa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis dan keterangan dari guru, barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali malam,
yang terbebas dari kematian. Apa kalimatnya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya fil ardi wala fis samai wa huwa samiul. Kita baca pagi 3 kali, jangan 3 kali lah, takut ada yang salah. Baca 7 kali, takut salah. 9 kali, sore kita baca, malaikat menyambut nyawa kita kagak jadi. Itulah resepnya orang-orang dulu panjang umur. Orang sekarang pendek umur, lupa baca doa tadi. Betul nggak? Islam is religious and strength. Islam adalah agama kenyataan dan kekuatan. Al-Islamu ilmiah ala amal. Islam itu ilmiah dan amal. Kita sebagai putra wayang para raja dan sultan, doakan leluhur kita. Nampak? Ingat, gak ada yang mati. Yang mati kucing, kambing, wedus, centing mati. Kalau namanya manusia nggak mati. Manusia sia. Nabi Muhammad berkata, "Qul Rasulullah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu." Nabi ngomong. Maka itu cari siapa diri kita, belajar mengenal jati diri kita. Kalau kita lupa siapa diri kita, jadi diri kita, insya Allah kita punya harga diri. Kalau kita sudah punya harga diri, berarti kita punya kehormatan diri. Kehormatan diri itu kenapa? 1, tinggi cita-cita. 2, memiliki kehormatan diri. Itu luar biasa. Barang siapa yang tidak punya cita-cita, hampa. Barang siapa yang tidak punya kehormatan, terhina.